Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haliza Melia dengan NIM 251011622010 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi minggu lalu, yaitu fonemik. Fonemik ini adalah bunyi terkecil dalam bahasa yang berfungsi untuk membedakan makna. Nah, jadi fonem ini terbagi menjadi vokal, diftong, dan konsonan. Vokal ini bunyi yang tanpa hambatan, seperti A, I, U, E, O. Nah, contohnya itu ada api. Api ini berada di awal. Lalu ada kata ibu berada di akhir dan di tengah. Kan ada hurufnya kan A, I, U, E, O ya. Jadi bisa di tengah dan di awal atau di akhir. Nah, kalau konsonan ini bunyi dengan hambatan udara. Contohnya B dan K. Ini belum ya. Nah, jadi contohnya itu batu, patu. Ini minggu kemarin sudah dijelaskan ya. Patu ini sebenarnya tidak ada. Yang ada itu batu. Selanjutnya tuh ada diftong. Nah, diftong ini katanya itu gabungan dua vokal. Bisa jadi I, au, atau oi. Contoh katanya itu ada rantai di akhir. Gimana ya? Lalu ada pulau. Nah, tapi kalau daun itu kan ada A dan U kan, tapi tidak bisa menjadi diftong karena walaupun mereka di tengah, tapi tidak bisa menjadi diftong karena daun itu memiliki dua suku kata, yaitu da dan un. Jadi tidak termasuk diftong. Nah, selanjutnya tuh ada distribusi fenom. Ini adalah posisi suatu bunyi dalam kata. Misalnya kalau vokal itu api berarti di awal, tani berarti tani, A-nya di tengah. Kalau lupa, A-nya di akhir. Lalu kalau diftong itu seperti tadi, rantai, pulau, pantai. Kalau konsonan ada yang terbatas posisinya. Misalnya W, jarang di akhir. Kalau huruf K sering dibaca dengan penyebutannya? Kayak penekanannya lebih kayak misal diletupkan. Jadi kayak bapak. Nah, itu penyebutannya diletupkan. Tapi kalau bapak biasa aja enggak. Tidak. Maaf. Nah, terus capek pokoknya itu diletupkan. Yang ketiga ada alofon. Ini ya. Nah, alofon ini adalah variasi bunyi dari suatu fonem yang tidak mengubah makna. Jadi cara pengucapannya tuh tetap dianggap bunyi yang sama. Seperti kata bapak tadi.
bapak dan bapak. Ada yang diletupkan dan ada yang tidak. Yang keempat, ini ada mana ya? Nah, dia akan masuk sini ya. Distribusi alofon tidak ada di sini ya. Lupa. Distribusi alofon ini adalah aturan kapan variasi bunyi itu muncul tergantung posisi bunyinya. Misalnya sebab kan dibacanya itu tulisannya sebab pakai B. Bentar ya. Tulisannya kan sebab pakai B. Sebab begini ya. Tapi kalau dibaca itu bisa jadi sebab pakai P. Padahal tulisannya sebab. Nah, ini kalau penyebutannya. Lalu ada kata anak. Anak ini kan bisa jadi diletupkan atau tidak. Terus abad sama seperti sebab tadi. Tulisannya abad pakai D. Tapi kalau diucapkan bisa menjadi abad pakai T ujungnya. Nah, kalau ini angkat kan angkat nih ya. Tapi kalau ini tuh huruf N dan G menjadi seperti ini. Jadi N-nya itu ada menjuntai ke bawah gitu. Selanjutnya tuh ada mana ya? Gugus fenom. Gugus dan deret. Nah, gugus fenom adalah dua gabungan dua atau lebih bunyi dalam satu kata. Kalau gugus vokal ini gabungan vokal diftong seperti pulau dan santai. Kan dua ya, kayak pu dan lau, san dan tai. Nah, kalau gugus konsonan ini itu contoh katanya drama, kritik, dan struktur atau skripsi. Tidak, struktur, kritik, dan drama. Nah, ini tuh karena beda dari vokal tadi. Kalau vokal kan pu dan pulau, santai, pantai. Nah, tapi kalau gugus konsonan ini dia ada dua huruf di awal. DR, drama, kritik, dan struktur. Skripsi berarti masih bisa masuk soalnya struktur kan mana ya? Struktur skripsi. Nah, mereka tuh sama-sama ada 1, 2, 3, 4. Ada 3 nih. 3 yang di depan. Nah, kalau apa tadi namanya? Gugus konsonan, gugus diftong, gugus vokal itu cuman 2. Aduh, nyamuk.
Nah, cuman 2 kan. Mana ya? Aduh, udah rambut. Nah, ini dan ini. Nah, ada ini, u dan lau. Kalau gugus konsonan itu, ini langsung tersambung nih ke sini. P dan U. Kalau ini tuh S, T, R, U. K, struktur, skripsi. Jadi, ada ini dulu. Ada beberapa huruf dulu. Nah, selanjutnya tuh ada ini. Deret fonem. Deret fonem adalah urutan bunyi dalam kata. Bisa berupa vokal atau konsonan yang berurutan. Contohnya, deret vokal itu contohnya saat, kain, koin. Kalau deret konsonan, contohnya itu ada makna, sabda, mangga. Nah, bagaimana tuh membedakannya? Jadi membedakannya itu tuh di bagian ini. Kan kata saat itu ada 2 suku kata nih. Sa dan at. Ka dan in. Ko, kain. Ko dan in. Koin. Tapi kalau deret konsonan itu makna. Jadi ada yang 3 huruf, ada yang 2 huruf. Dan kayak gimana ya? Kayak ada yang masih sab dan da. Itu kayak beda gitu loh. Selanjutnya tuh ada perubahan bunyi. Perubahan bunyi adalah perubahan cara pengucapan bunyi karena faktor lingkungan. Nah, kalau yang pertama tuh ada asimilasi. Ini tuh bunyi jadi mirip dengan bunyi lain. Contohnya seperti Sabtu. Nah, ini kan Sabtu ini kan ditulis menggunakan huruf B ya. Tapi kalau dibaca menjadi huruf P, Sabtu. Padahal tulisannya adalah Sabtu. Nah, sama seperti sebab tadi. Sebab. Padahal hurufnya adalah B, tapi dibaca menjadi huruf P. Ini pengucapannya itu yang berbeda gitu. Yang kedua itu ada disimilasi. Ini disimilasi. Disimilasi ini adalah bunyi jadi berbeda. Contohnya ada cita dan cipta. Ya, ini jauh banget bedanya ya. Jadi cita dan cipta. Terus yang ketiga ada kontraksi, pemendekan kata. Ini misalnya pada kata tidak menjadi tak saja. Kalau ini misalnya sebentar menjadi bentar atau entar, tapi itu terlalu tidak terlalu masuk dalam KBBI. Selanjutnya ada metatesis, pertukaran posisi bunyi. Misalnya pada kata jalur, ada juga lajur. Jadi antara L, J, L, dan J yang bertukar. Jalur, lajur. Sama
Kalau dibaca tuh masih terdengar sama, tapi katanya berbeda. Selanjutnya ada epentesis, penambahan bunyi. Misalnya pada kata sapi menjadi sampi. Begitu. Selanjutnya ada fonem dan grafem. Fonem ini bunyi yang diucapkan, sedangkan grafem ini huruf yang ditulis. Sepertinya ini akan dibahas minggu depan ya. Jadi sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.